Saudara, di awal ini saya perlu menyampaikan bahwa ketika saya menyampaikan khotbah ini bukan berarti bahwa saya lebih baik dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam mendidik anak. Ketika saya menyampaikan khotbah ini bukan berarti saya lebih mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Bahkan saya harus jujur mengatakan di depan Bapak Ibu pada hari ini bahwa saya sebagai seorang pendeta tidak lepas dari kegagalan-kegagalan dalam mendidik anak yang Tuhan telah percayakan, dan seringkali juga saya menangis di hadapan Tuhan merasa bahwa kenapa saya gagal lagi. Saya sudah tahu kebenaran tetapi begitu sulitnya mempraktekkan kebenaran yang saya sudah tahu itu dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan telah percayakan. Jadi di awal saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa saya berdiri di sini menyampaikan khotbah ini bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu dalam hal mendidik anak. Bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu dalam hal membesarkan anak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Gagal dalam mendidik anak, mengalami kegagalan demi kegagalan bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Kita gagal, kita kembali bangkit dan mau belajar lagi, belajar dan terus belajar supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita secara khusus bagi orang-orang tua. Dan mungkin bagi saudara-saudara yang hari ini yang mungkin belum menikah dan mungkin yang belum dianugerahkan seorang anak, mungkin bagi rekan-rekan ini sesuatu yang belum terlalu tepat sasaran sesungguhnya. Merasakan bahwa saya belum punya anak, ini khotbah tidak cocok untuk saya. Saudara, khotbah itu, firman Tuhan itu mungkin saat ini bagi saudara-saudara belum bermanfaat. Tetapi biarlah ini menjadi satu bekal bagi saudara-saudara ketika Tuhan memberikan anugerah kepada saudara seorang anak atau memberikan kesempatan kepada saudara untuk menikah dan akan dianugerahkan seorang anak, maka kiranya kebenaran ini yang akan menolong dan akan mengarahkan saudara nanti kelak dalam mendidik anak-anaknya. Mari saya mengajak kita pada pagi hari ini kita kembali melihat prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang mendidik anak. Ulangan pasal 6 ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat-sangat familiar. Dari tahun ke tahun kita membaca bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang keluarga Kristen. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1, saya tidak akan mengajak kita membaca semua bagian ini. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kemudian pembacaan yang kedua adalah Mazmur 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membaca bagian ini bersama-sama. Mazmur 127 ayat yang ketiga, di slide sudah tersedia juga. Kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, kalau kita bicara tentang mendidik anak, mengasuh anak, biasanya orang akan fokus kepada hal-hal teknis, hal-hal praktis. Misalkan bagaimana cara mengajar anak ini supaya dia bisa belajar dengan baik, bagaimana supaya anak ini bisa berkomunikasi dengan baik, dan lain sebagainya. Orang cenderungnya mengajarkan hal-hal yang bersifat teknis atau praktis kepada anak-anaknya. Apakah ini salah? Tentu tidak. Justru ini juga ada sesuatu yang penting. Ini ada satu rangkaian yang harus terjadi ketika kita berbicara tentang mendidik anak. Tapi ada hal yang paling mendasar yang terlebih dahulu kita sebagai orang tua perlu pahami ketika kita berbicara tentang mendidik anak, mengasuh anak. Ada hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui. Tema kita pada hari ini adalah biblical parenting, atau bagaimana kita mengasuh anak, mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai orang tua ketika kita bicara tentang mendidik anak. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan di dalam khotbah saya ini, dan kiranya pertanyaan-pertanyaan ini akan kita renungkan, akan kita pikirkan ketika Tuhan telah percayakan menjadi orang tua. Pertanyaan yang pertama yang harus kita pikirkan adalah, siapa yang mempercayakan kita menjadi orang tua? Ini pertanyaan sangat gampang. Pasti kita akan katakan Tuhan. Ya, betul. Yang mempercayakan kita menjadi orang tua adalah Tuhan. Itu tadi jelas sekali di dalam pembacaan kita, dalam pembacaan Mazmur 127. Tuhan yang mempercayakan kita menjadi orang tua. Pertanyaan kedua adalah, mengapa Anda atau mengapa kita menjadi orang tua? Atau dengan kata lain, mengapa saya dan saudara dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang tua? Pertanyaan ini penting untuk kita pahami di dalam kita menjadi orang tua. Karena pertanyaan ini akan menuntun saya dan saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mengapa sih kita menjadi orang tua? Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah memikirkan ini. Kenapa saya jadi orang tua? Kenapa Tuhan mempercayakan saya menjadi orang tua? Apa alasan Tuhan sehingga Dia mempercayakan kita menjadi orang tua? Apakah karena kita memang sudah terlatih menjadi orang tua? Apakah kita adalah orang yang sudah punya pengalaman banyak menjadi orang tua? Sudah terbiasa mendidik anak dari sejak kecil? Apakah kita adalah orang yang sudah ahli dalam mendidik orang tua, mendidik anak? Kalau kita melihat bahwa semua kita ini pada awalnya tidak pernah punya pengalaman apa-apa menjadi orang tua. Untuk menjadi ahli dalam satu bidang, ada sekolahnya. Perlu disekolahkan beberapa tahun dan akan ahli dalam bidang tersebut. Tetapi belum pernah kita tahu di dalam dunia ini ada namanya sekolah keluarga.
Kalaupun ada training-training yang hanya beberapa waktu saja, tapi tidak ada sekolah khusus yang akan membicarakan tentang menjadi orang tua itu seperti apa. Dan kita ini sama-sama start dari awal dan tidak punya pengalaman apa-apa, Bapak Ibu. Ya, bersama dengan istri ketika kami ada di Merauke tahun 2010 memulai pelayanan di sini, dan puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kami seorang anak pertama. Waktu di Makassar kami menanti, saya tanya istri, kamu sudah telat berapa hari? Saya terus tanya, hampir setiap hari saya tanya itu kepada istri saya. Dia bilang, Mas, ternyata masih datang bulan. Dan ketika sampai di Merauke, Bapak Ibu, dalam beberapa bulan kami di sini, ketika itu kemudian dia sakit-sakitan. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada feeling saya langsung pergi beli test pack. Padahal dulu waktu kami di Makassar itu hampir setiap bulan saya beli test pack, dan saya tanya di apotek test pack yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Mungkin akan akurat kalau dipakai test pack yang paling mahal. Nah, kemudian waktu di sini saya beli test pack yang murah saja, dan puji Tuhan waktu melihat hasil 2 garis itu senang minta ampun. Nah, berjalannya waktu, istri kemudian hamil sampai 9 bulan dan melahirkan. Dan setelah, karena istri adalah sesar, Bapak Ibu, melahirkan operasi, setelah kami diizinkan pulang dari rumah sakit, waktu itu ASI dari istri juga belum ada, karena memang betul kami tidak punya pengalaman apa-apa dalam hal ini, sehingga satu malam, karena istri belum bisa bergerak dengan baik, ketika saya kemudian bantu kasih dia susu, kasih didot, karena setiap malam saya begadang, Bapak Ibu, per berapa jam saya harus bangun kasih dia minum. Dan malam itu entah apa yang terjadi dengan saya kemudian sangat mengantuk karena tiap malam kasih dia minum. Saya kasih dia kedot sambil berbaring, sambil duduk, tapi saya sudah tidur. Dan Bapak Ibu, Tuhan masih beranugerah besar kepada kami. Dan istri saya berteriak, "Papa Jose!" Dia teriak begitu, saya terkaget, Bapak Ibu. Dot itu langsung terbuang begini. Ternyata anak itu kesedak. Dia sampai begini. Saya langsung angkat dia. Dan saya rasa bersalah sepanjang malam itu. Kalau saja dia tidak berteriak malam itu, mungkin sudah lain yang terjadi. Nah, apa yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu? Ini dalam tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, ya kita hanya lakukan apa yang disuruh, dikasih tahu ini dilakukan. Tetapi untuk benar-benar mahir, belum berbicara tentang kelemahan-kelemahan, keterbatasan seperti yang saya lakukan adalah itu di luar batas fisik saya lagi, karena beberapa malam harus bergadang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari hal-hal seperti ini, apa menjadi dasar Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi orang tua? Apakah karena kita sudah orang yang sangat mahir menjadi orang tua sehingga Tuhan percayakan? Ternyata tidak. Kita tidak punya pengalaman apa-apa. Kita tidak punya pengalaman apa-apa dalam hal ini. Punya anak jadi orang tua, justru kita banyak belajar dari sejak awalnya. Saudara, kalau kita dipercayakan menjadi orang tua, kalau alasan-alasan yang lain tadi itu sudah tidak ada alasan yang lain, maka alasannya adalah hanya karena anugerah Allah. Bapak Ibu, kita menjadi orang tua hari ini, dipercayakan menjadi orang tua itu hanya karena anugerah Allah bagi kita, bukan karena ada sesuatu yang spesial dari kita sebagai orang yang menjadi orang tua hari ini. Ini adalah satu keistimewaan yang begitu luar biasa yang Allah percayakan kepada kita menjadi orang tua. Jadi saudara, kalau menjadi orang tua itu adalah satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka harusnya kita tidak melihat anak-anak yang kita sedang rawat hari ini, anak-anak yang kita sedang didik hari ini, jangan melihat anak itu seperti hal yang merepotkan kita, menjadi beban bagi hidup kita. Minggu lalu sudah Ibu Fisiali sampaikan, bukan? Salah satu tokoh besar juga merasa bahwa anak itu keluarganya, waktu mereka di kapal,
anak-anak itu merepotkan dia, sehingga dia tidak bisa berfokus ke dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, mengapa kita menjadi orang tua? Karena Allah yang mempercayakan. Bukankah ini satu kehormatan bagi kita menjadi orang tua? Dan setelah kita mengetahui alasan mengapa kita menjadi orang tua, maka selanjutnya kita perlu memahami yang ini yang ketiga adalah status. Status anak itu seperti apa? Status anak yang ada pada kita ini, apakah dia itu adalah milik orang tua, atau yang kedua adalah dia adalah titipan Tuhan? Sangat mudah saya rasa kita untuk memberikan jawaban terhadap hal ini. Sudah pasti dia bukan milik orang tua. Anak itu adalah titipan Allah. Seperti tadi dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak itu adalah dari Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang posisi seorang anak. Seorang anak bukan sekedar suatu proses alamiah yang terjadi, melainkan anak adalah pemberian Allah. Bukan sekedar pemberian Allah, tapi pemberian yang berharga dikatakan di sini. Anak-anak dikatakan milik pusaka daripada Tuhan. Nah saudara, kalau anak itu adalah titipan Tuhan, maka paling tidak ada dua hal yang harusnya kita lakukan. Kalau kita sadar bahwa anak itu bukan milik kita tetapi milik Tuhan, maka seharusnya kita akan menjaga, merawat anak itu dengan baik. Karena itu bukan kita punya, kita dititipkan. Yang kedua, kalau anak itu adalah titipan, maka kita harus memahami bahwa suatu saat apa yang Tuhan titipkan kepada kita ini akan diambil kembali. Ini minimal 2 poin yang harus kita sadari ketika kita status anak itu adalah milik Tuhan, maka saya harus merawat dia dengan baik, menjaga dia dengan baik selama Tuhan kasih dia kepada saya. Dan pada suatu saat kelak nanti ketika waktunya, Tuhan akan mengambil titipan itu dari kita. Ini kebenaran yang harus setiap orang tua pahami. Saudara, mengambil atau Tuhan mengambil kembali ini bukan hanya dalam pengertian bahwa anak itu akan diambil dari dunia ini, akan meninggal. Bukan hanya dalam pengertian tersebut. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini juga bisa dalam pengertian Tuhan kasih kita waktu untuk membesarkan anak. Berapa lama sih kita hidup bersama dengan anak kita? Paling banter 18 tahun, 17 tahun, dan bahkan yang ada beberapa anak kita yang sudah SMP sudah terpisah dari orang tua. Berapa lama waktu bersama dengan kita? Nah, waktu yang singkat itu Tuhan mau kita menggunakan itu bagaimana mendidik dan mengajarkan mereka. Karena waktunya akan begitu singkat. 18 tahun waktu kita habis. Itu kalau ada anak masih bersama dengan kita masih oke. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini mereka akan lebih memilih untuk sekolah di luar. Waktu kita akan sangat singkat. Mereka akan pergi sekolah di luar. Sama artinya kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mendidik mereka kurang lebih 18 tahun. Sekarang saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tolong dia dimanapun dia berada, supaya dia boleh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, pertanyaan yang masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya adalah, kepada siapa Allah menitipkan anak tersebut? Untuk ini juga saya rasa satu jawaban yang sangat mudah. Apakah kepada sekolah, kepada gereja, atau kepada orang tua? Kita pasti akan katakan anak itu dititipkan kepada orang tua, tidak dititipkan kepada sekolah,
tidak dititipkan kepada gereja. Tetapi pada faktanya Bapak Ibu, meskipun kita tahu kebenaran ini, seringkali peran ini bergeser. Seringkali yang harusnya tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita itu yang kita ialah harus melakukannya. Tapi seringkali banyak orang-orang tua memberikan tanggung jawab itu, melemparkan tanggung jawab itu kepada sekolah, kepada gereja. Tuhan tidak titipkan kepada gereja, Tuhan tidak titipkan kepada sekolah, Tuhan titipkan anak itu kepada orang tua. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa tujuan Allah menitipkan anak-anak kepada kita? Mari kita kembali membuka dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Tujuan Allah menitipkan anak kepada kita sebagai orang tua. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, tujuan Allah menitipkan kepada kita supaya kita mengajarkan anak-anak itu untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita mendidik anak bukan supaya anak itu takut kepada kita, bukan supaya anak itu hormat kepada kita, melainkan tugas utama kita adalah mengajarkan anak-anak itu selagi mereka ada bersama dengan kita, supaya mereka mengasihi Allah mereka. Kalau mereka mengasihi Allah mereka, maka sudah pasti dia akan mengasihi dan menghormati orang tuanya. Tidak mungkin kalau anak itu sudah mengasihi Tuhan baru kemudian dia membenci orang tuanya. Itu tidak ada cerita. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi orang tuanya. Terima kasih banyak Pak Luther. Minum dulu Bapak Ibu ya. Dia punya tenggorokan agak serak-serak basah begitu. Tujuan Tuhan menitipkannya supaya kita mengajarkan tentang Allah, supaya mereka dapat mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, seorang anak itu tidak pernah terlahir secara otomatis bahwa dia akan menjadi seorang Kristen, dalam pengertian bahwa dia akan menjadi pengikut Kristus. Bisa saja mungkin dia terlahir nanti dia akan bisa jadi KTP-nya Kristen. Tetapi seorang anak dalam keluarga Kristen tidak secara otomatis bahwa anak tersebut akan menjadi Kristen. Saya berikan contoh dua tokoh besar filsuf yang cukup terkenal. Bisa ditampilkan Caca. Siapa tidak kenal filsuf ini? Karl Marx. Seorang filsuf, ekonom, sejarawan. Dia berasal dari Jerman. Orang tuanya adalah keturunan Yahudi, tapi beragama Kristen. Tetapi tahukah Bapak Ibu, orang ini terlahir dalam lingkungan Kristen, tetapi menjadi komunis. Dan bahkan ia diberikan julukan Bapak Komunisme atau Bapak Sosialisme. Kemudian yang kedua, Friedrich Nietzsche. Dia juga adalah seorang filsuf asal Jerman. Dua-duanya asal Jerman. Dan ini lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang anak pendeta. Anak pendeta, tetapi yang menyedihkan adalah pada usia mudanya dia menjadi ateis. Dan kalau Bapak Ibu melihat biografi daripada Friedrich Nietzsche ini, dia begitu tajam mengkritik hal-hal yang bersifat religius. Dan dialah pernah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat mengerikan adalah God is dead. Tuhan telah mati.
Ia adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang tua Kristen, hidup religius, anak pendeta. Kemudian seorang penulis buku mengatakan bahwa baik Karl Marx maupun Friedrich adalah anak yang mendapatkan pendidikan Kristen yang salah dalam keluarganya. Saudara, melihat dua contoh ini mengingatkan kita sebagai orang tua hari ini bahwa kita harus benar-benar mengajarkan anak kita. Kita tidak boleh main-main dalam hal iman kepada anak kita, karena ternyata anak itu lahir tidak secara otomatis dia bisa mengenal Tuhan. Harus orang tua memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Dari dua tokoh ini Bapak Ibu, saya kemudian berpikir begini: jika orang tua tidak mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya, maka secara tidak langsung kita sudah menciptakan ateis-ateis di dunia ini. Boleh jadi anak itu bisa berKTP Kristen, tetapi tidak ada relasi sama sekali dengan Kristus, tidak mengenal Kristus. Jangan sampai kita orang tua tanpa kita sadari kita menjadikan anak-anak kita ateis-ateis. Ini perlu menjadi satu perenungan bagi kita hari ini. Tanggung jawab orang tua adalah mengajarkan tentang Tuhan. Bukan hanya sebatas mengajarkan tentang Tuhan, tetapi kemudian yang kedua adalah menjadi teladan dalam hidup takut akan Tuhan. Bagaimana orang tua itu harus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Orang tua harus terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana hidup mengasihi Tuhan. Dan ini seringkali menjadi protes anak-anak adalah orang tua mengajarkan tentang kasih, orang tua mengajarkan tentang Tuhan, tetapi orang tua tidak menghidupi seperti apa yang diajarkan. Seringkali ini menjadi batu sandungan bagi kita sebagai orang tua dalam membesarkan dan mengajarkan anak-anak kita. Tugas orang tua adalah membimbing anak-anak agar dapat mengenal, bergaul, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Saudaraku, jangan mendidik anak itu supaya dia bergantung kepada kita, tapi didiklah anak-anak kita itu supaya semakin hari dia akan semakin bergantung kepada Allahnya. Ini satu kalimat yang sangat baik sekali dari Lindsay Bell. Dia katakan bahwa tujuan mengasuh anak bukanlah untuk menciptakan anak-anak yang sempurna. Dan tentu kita tidak akan pernah bisa menjadikan atau menciptakan anak-anak itu sempurna. Tapi tujuan kita mengasuh anak untuk mengarahkan anak-anak itu kepada Tuhan yang sempurna. Ini adalah tujuan kita mengasuh anak. Sekali lagi, tujuan kita mengasuh anak bukan untuk menciptakan anak-anak itu menjadi sempurna, tetapi mengarahkan anak-anak itu kepada Tuhan yang sempurna. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bagaimana caranya untuk mendidik mereka. Nah, ini sekarang masuk kepada hal praktis. Saya melihat Alkitab itu selalu luar biasa. Selalu akan ada pondasinya, prinsip-prinsip diajarkan dulu, baru masuk kepada hal praktis, masuk kepada teknis. Sama juga di dalam kitab Ulangan ini. Di awal diajarkan tentang hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sangat mendasar, kemudian bagaimana untuk melakukan hal tersebut. Dalam ayat yang ke-6 dan dalam ayat yang ke-7 diajarkan hal tersebut. Ayat yang ke-6, Ulangan pasal 6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, saya akan membacanya untuk kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ayat ini karena kita pasti sudah sering sekali membaca bagian ini. Harus berulang-ulang, tidak berhenti 1-2 kali saja mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Nah saudara, sederhananya gini, berulang-ulang itu bisa berarti orang tua jangan putus asa ketika mendapatkan kegagalan dalam mendidik anak. Berulang-ulang itu berarti orang tua jangan menyerah. Berulang-ulang itu bisa berarti jangan bosan-bosan mengingatkan anak-anak. Berulang-ulang itu berarti mengajarkan secara rajin, dengan rajin pada anak-anak. Berulang-ulang itu butuh kesabaran. Jangan pernah bosan dan patah semangat dalam mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Kadang keluar kata-kata dari mulut kita sebagai orang tua, sudah berapa kali papa mama bicara sama kamu? 2 kali, awas 3 kali nanti papa kasih hukum kamu. Dan tidak boleh lagi lewat dari itu. Saudara, saya kemudian berpikir, kenapa ternyata kita orang tua ini terbatas sekali kita punya kesabaran ya. Kita hanya kasih mereka kesempatan 3 kali melakukan kesalahan. Tapi kita orang tua berapa kali kita gagal? Kita tidak pernah kasih batasan kepada diri kita sendiri. Tapi kepada anak kita tuntut mereka, kamu tidak boleh lebih lagi. 3 kali papa akan hukum kamu, mama akan hukum kamu. Tapi orang tua permisi. Berapa kali kita orang tua gagal? Siapa yang akan mendisiplinkan kita? Kita terlalu tegas kepada anak-anak kita. Mereka buat kesalahan, oh kita seperti ini, tidak ada pengampunan lagi kepada mereka. Padahal di saat yang sama kita orang tua juga jatuh bangun di dalam dosa dan kesalahan. Saudara, bukan berarti saya mengajarkan kita kompromi dengan kesalahan anak-anak kita, enggak. Tetapi mari kita lihat dari sisi lain. Kalau mereka gagal, ayo kembali, ingatkan kali mereka lagi. Itulah makanya ada kata berulang-ulang. Dibutuhkan kesabaran dalam hal ini. Bukan hanya 3 kali. Kenapa kita tidak bilang, oke, 100 kali lagi kamu lakukan ya. Coba ngomong sekali-sekali begitu. Kesabaran jangan hanya sampai 3 kali. Kita perlu tingkatkan lagi kesabaran kita dalam hal mengasuh anak. Dan ini pun saya sadari ketika sepanjang minggu ini saya persiapan, kadang saya ketawa, kadang saya rasa bodoh sendiri. Saya rasa seperti diingatkan, ditegur sendiri dengan firman Tuhan. Berulang-ulang. Kalau mereka berkali-kali lakukan kesalahan, berkali-kali kasih kesempatan kepada mereka. Jangan patah semangat untuk mendidik dan mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. Dan yang ketujuh, pertanyaan saya, siapa yang harus berubah? Orang tua kah atau anak? Oke Bapak Ibu, saya tanya kita yang sudah punya anak, siapa yang harus berubah sebenarnya? Orang tua atau anak? Ya kita selama ini yang kita lakukan siapa? Kita tuntut siapa yang berubah? Anak kan? Tapi Bapak Ibu pernahkah berpikir bahwa sebenarnya Tuhan juga mau kita berubah? Yang harus berubah itu bukan anak, tapi orang tua. Anak belum pernah melewati masa-masa itu, tapi kita sudah pernah melewatinya dan kita tahu kan, sudah tahu seperti apa anak-anak. Orang tua hanya fokus bagaimana supaya anak itu bisa berubah. Itu tentu baik. Kita pengen anak kita bisa berubah. Tapi coba lihat daripada sisi lain. Jangan-jangan di setiap mungkin ada kesalahan anak itu, Tuhan juga mau merubah kita sebagai orang tua.
Jangan-jangan di dalam kegagalan anak-anak itu Tuhan juga mau membentuk orang tua, mengajarkan kesabaran, mengajarkan banyak hal kepada kita sebagai orang tua. Satu statement yang paling bagus, Caca, setelah ini. Ini, Bapak Ibu, orang tua itu adalah seorang guru, tetapi sekaligus murid. Jadi Bapak Ibu, kita harus ubah selama ini. Kita selalu berpikir bahwa kita ini adalah guru untuk anak-anak kita. Itu betul. Tetapi jangan lupa kita juga adalah murid di saat yang sama. Karena di saat yang sama itu juga Tuhan sedang mengajar kita orang tua, dan bahkan lebih banyak orang tua yang sebenarnya diajar oleh Tuhan dalam hal mengasuh anak. Orang tua adalah seorang guru sekaligus seorang murid. Jadi saudara, nanti ke depan kalaupun kita akan mendapati kegagalan anak-anak kita, jangan terus fokus kepada anak tersebut. Sekali-sekali melihat kepada diri sendiri. Kenapa anak ini begini? Jangan-jangan Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Jangan-jangan Tuhan mau menasehati dan mengajar saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan pakai anak-anak kita. Dan seringkali Bapak Ibu, Tuhan pakai anak-anak kita untuk mendewasakan kita sebagai orang tua. Tergantung sekarang kita orang tua sadar enggak tentang hal ini. Sadar enggak kalau Tuhan pakai anak-anak kita yang masih lugu-lugu untuk membentuk karakter kita sebagai orang tua. Kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini, anak-anak itu adalah titipan Allah. Titipan Allah yang harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, waktu kita mendidik anak itu sangat terbatas adanya. Waktu yang terbatas ini gunakanlah semaksimal mungkin untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, mendidik tentang Tuhan kepada mereka. Kelak ketika mereka sudah keluar dari kota Merauke, tidak lagi bersama dengan orang tua, kita punya satu keyakinan, kemanapun dia pergi, kita tidak bisa mengontrol dia lagi selama 24 jam. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita sudah ajarkan kepada dia, itulah yang akan menolong dia dimanapun dia berada. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, firman Tuhan inilah yang harusnya yang utama kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga kelak kemanapun anak itu pergi. Mungkin ada kekhawatiran itu sesuatu hal yang sangat wajar, tetapi kita akan kembali diingatkan, oh Tuhan, saya sudah ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada dia. Sekarang Tuhan punya bagian untuk menjaga dia di sana. Yang ketiga, tidak ada orang yang sempurna dan layak menjadi orang tua sesungguhnya. Semua kita ini kalau pakai standar Tuhan, tidak ada satu orang pun yang lolos memenuhi standar Tuhan. Tetapi di dalam ketidaklayakan kita, Tuhan percayakan kita menjadi orang tua. Kalau Tuhan percayakan kita orang yang sebenarnya tidak layak untuk itu, biarlah ini memberikan rasa syukur kepada kita yang tak habis-habisnya, karena Tuhan mempercayakan orang yang tidak layak. Mari kita berdoa.